Oke, selamat pagi. Bergabung kembali kita di channel Mancing Raja Uleng. Pada sesi kali ini, saya akan melanjutkan sesi-sesi khusus pada sesi masalah-masalah umpan. Masalah umpan, tapi cenderung pada masa sesi larutan atau kandungan-kandungan umpan yang sifatnya aroma. Oke, pada sesi sebelumnya, ingat teman-teman, pada sesi sebelumnya saya sudah jelaskan mengenal ini sesi pertama. Silakan teman-teman buka sendiri channel-channelnya biar teman-teman tidak bingung cara memahami atau cara menempatkan keilmian daripada umpan-umpan tersebut. Ikutin dari awal, maksudnya ikutin dari awal. Sesi pertama sudah saya jelaskan, sesi mengenal larutan. Itu salah judul, bukan mengenai tetapi mengenal. Itu salah ketik saja, saya terketik mungkin L saya, tapi itu pakai I. Yang benar itu mengenal larutan. Sesi pertama, ya itu apa larutan, fungsinya untuk apa, di mana kita harus menempatkan larutan tersebut. Yang kedua, saya beri lagi penggunaan larutan. Larutan itu gunanya itu ada tingkatan-tingkatan level kayak gini. Oke, saya akan kasih secara singkat aja. Oke, apa itu penggunaan larutan? Larutan itu sudah saya jelaskan. Larutan ada tiga. Ada tiga penguat, penguat rasa, perangsang. Ini ingat, perangsang umpan. Ini larutan perangsang umpan. Yang ketiga, penebar aroma. Maksudnya itu penebar aroma umpan. Nah, yang ketiga ini saya sambung lagi pada sesi selanjutnya, yaitu mengenai kita lebih cenderung mengenal penebar umpan. Jadi larutan penebar umpan. Oke, kita bahas. Larutan penebar umpan ini ya harus ditempatkan pada baik itu posisi cuaca panas ataupun pada cuaca kolam suhu dingin, cuaca dingin, cuaca panas. Ini beda. Penebar ini juga penggunaannya ini sangat berbeda. Umumnya aroma penebar ini umumnya nggak berbau, netral, tapi dia menebarkan tekstur umpan yang sudah ada. Nah, aroma larutan penebar ini ada yang beraroma, ada yang tidak. Umumnya yang tidak ada aroma itu sejenis minyak, larutan minyak dari gaji patin, sejenis minyak nabati atau itu minyak hewani, minyak nabati atau minyak hewan yang sifatnya tidak ada bau aroma. Yang kedua, ada juga penebar, larutan penebar itu jenis alkohol, jadi jenis ester. Jadi kalau alkoholnya itu ada juga produk yang menjualnya memakai aroma, contohnya ros pisang yang atau sejenis cuka apel, cuka yang anggur, kayak cuka yang sejenis cuka, itu semuanya sifatnya larutan untuk menebarkan aroma. Tapi ingat, ini sifatnya netral. Oke, kita langsung singkat biar teman-teman jelas. Nah, pada sesi selanjutnya, larutan penebar tadi ada lagi larutan untuk membuat kandungan umpan ini, umpan ini untuk menentukan aroma khas tertentu. Aroma apa yang disukai ikan pada saat cuaca panas ataupun cuaca dingin. Nah, itu. Jadi jelas urutannya. Urutan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ingat, itu penjelasan biar teman-teman sesi-sesi ini tidak terbolak-balik menanggapnya, tidak terbolak-balik. Mengenal larutan, oke. Penggunaan larutan, mengenal larutan, ada lagi larutan penebar, ada lagi larutan aroma. Nah, jadi kalau larutan penebar umpan, maksud larutan penebar aroma ini beda dengan larutan membuat komposisi umpan menjadi beraroma, itu sangat berbeda. Jadi yang penebar itu sifatnya netral, nggak ada berbau. Andaikan berbau itu mungkin ya seperti ros pisang atau yang sudah pabrik lah, buatan pabrik. Jadi begini teman-teman, kita langsung ke persoalan.
saya judul hari ini, saya akan menjelaskan masalah masih dalam komposisi larutan. Jadi kandungan aroma. Jadi kandungan aroma yang akan ditimbulkan oleh umpan itu. Jadi kandungan aromanya apa saja yang harus kita oplos, kita berikan tetesan untuk objek umpan tersebut. Baiklah, sebelum memulai acara selanjutnya, sesi-sesi selanjutnya, saya ada intermezzo sedikit. Jujur teman-teman, dalam waktu penelitian saya 14 tahun itu, jujur saya tidak berbohong, temuan-temuan riset penelitian, saya menelitinya dari 2008 sampai dengan lebih kurang 2014. Berarti 8 tahun. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bukan 8 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Ini khusus umpan. Khusus umpan, baik itu fermentasi umpan, penggunaan umpan, esen-esennya, termasuk ya mendunia lah saya riset ini penelitian sampai ke dinas perikanan, sampai ke pabrik, sampai ke pabrik ya pembuatan purlah, pembuatan pelet saya teliti, sampai ya cara meracik membuat pelet saya ikuti, di dinas perikanan saya ikuti, dari teknik kimia, para pakar kimia khusus membuat aroma, ibarat itu kayak Stella, saya ikutin. Oke, teman-teman, andaikan teman-teman mau meriset sendiri, silakan. Andai mau menguji, mendeteksi, tapi ingat itu perlu waktu, perlu biaya, perlu waktu. Itu pun kadang-kadang kita harus membandingkan. Dalam 10 penelitian kita ambil rata-rata yang mana yang lebih dominan, kayak gitu. Jadi paling tidak kita itu ada waktu 2 minggu untuk meneliti. Saya contohkan saja. Saya pakai umpan tempe, pembanding beda tetes, umpan tempe itu beda tetes selama 10 hari itu, beda tetes. Itu pun hasil tangkapannya berbeda-beda. Tapi pada kolam yang sama, cuaca yang sama, saya risetnya itu pada waktu yang sama. Oke, baiklah, kita abaikan saja. Kita langsung masuk ke persoalan. Begini teman-teman, kandungan aroma yang terdapat di dalam umpan itu terserah itu. Tapi ini yang saya tekankan khusus pada umpan hujan, hari hujan atau cuaca dingin. Jadi ingat teman-teman harus pahami, ini pada kondisi cuaca dingin yang sifatnya saya sarankan pada cuaca dingin, umpannya itu jenis kacang-kacangan. Ada umpan chicken, ini ada umpan chicken, ini termasuk kategori chicken, ini kayaknya ya tepung chicken yang tepungnya tepung chicken. Jadi masuk ke chicken ini tepungnya, bukan chickennya, bukan ayamnya. Jadi umpan chicken itu saya masukkan dalam kategori umpan gandum, olahan, umpan gandum, cenil, pur, ataupun ini sifatnya kacang tempe, spesialis banyak ke tempe. Pur, tempe, kacang-kacangnya umpan kacang, kayak umpan, bukan ke bahan bakunya khusus hewan, bukan. Tapi ini saya tujukan, kandungan aroma ini saya tujukan khusus untuk buat kolam yang dua. Saya pernah jelaskan ada 2 kolam airnya permanen, ada kolam yang berarus.
Jadi itu juga sangat membedakan. Jadi kondisi aroma di sini khusus untuk aroma umpan tempe yang sejenis di luar hewani lah. Di luar hewani yang penggunaannya pada cuaca dingin. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi yang saya tekankan di sini, umpan itu umpan yang terbuat dari nabati, bukan hewani. Oke, kita langsung saja. Jadi pada saat kolam permanen yang tidak ada arus masuk keluar, arus keluar, arus masuk air, pintu-pintu air, saya tekankan kadar aroma asam itu lebih banyak daripada aroma wangi. Jadi aroma wangi plus aroma asam itu digabung. Paham maksud saya? Ini khusus kolam permanen yang tidak ada sirkulasi air. Dia cenderung mengandung berbanyak kandungan aroma asam. Jika perlu pertebal, bisa 60-60% aroma asam, 40% aroma wangi. Jika perlu dipertebal boleh 70% aroma asam, 30% aroma wangi. Ingat, ini tetap ada. Kondisi umpan ini tetap ada. Dua ini tetap bergandengan. Jangan dibuat 50-50. Minimal 60. 60-40. 60% asam dan 40% wangi. Yang lebih bagus lagi 70% asam, 30% wangi. Ingat teman, tanamkan, catat ini. Catat sebaik-baiknya. Jadi kandungan aroma untuk umpan khusus di kolam permanen pada saat cuaca hujan. Di kolam permanen itu minimal 60% aroma asam yang ditimbulkan di umpan tersebut. 40% aroma wangi. Ingat teman-teman, 40% aroma wangi. Dan untuk kolam yang arusnya deras yang ada pintu sirkulasi, sebaliknya kita balik lagi. Jadi kalau dia kolam itu berarus, maksudnya ada arusnya, Anda pakai dibalik. Jadi cenderung minimal 60% wangi, 40% asam, atau 70% wangi, 30% asam. Ini dibalik, tinggal dibalik saja teman-teman. Jadi kalau kondisi kolam permanen itu 60, 40 atau 70, 30, ini dibalik lagi. Begitupun sebaliknya untuk kolam air deras, air yang ada arusnya, minimal jernih, air itu jernih. Jadi dibalik, 60% wangi, 40% asam, atau 70% wangi, 30% asam. Itulah kandungan aroma yang harus Anda tetapkan di dalam umpan. Ini standarisasi. Silakan Anda coba. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.